Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain ya Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit muqaddimah daripada pengertian ilmu rasm ataupun pengertian rasmul mushaf. Lebih tepatnya rasm basmani. Kemudian kita sudah masuk ke pembahasan kitab sedikit ya, yaitu sampai kepada pembahasan poin-poin penting ataupun poin-poin yang menjadi perbedaan antara rasm basmani dengan rasm imla'i ya. Oke. Eh, kita sudah membahas sampai kepada pembahasan al-hazaf, kemudian az-ziyadah, al-hamazat, al-ibdal, al-maqtu wal mausul. Nah, itu sudah kita bahas sedikit ya. Kemudian ma fihi qira'atan fakutiba ala ihdahuma. Kemudian dia ditulis dengan salah satunya. Kemarin al-hazaf itu adalah huruf-huruf yang dihapus. Huruf-huruf yang dihapus ini terjadi pada huruf alif, wawu, ya, kemudian lam dan juga nun. Kemudian huruf-huruf ziyadah, huruf-huruf tambahan, yang artinya dia tidak dibaca. Ya. Alif, wawu, sama ya. Kemudian hamzah, ya. Posisi-posisi hamzah, entah itu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kemudian juga ibdal, ya. Ada yang diganti dengan apa namanya, alif dengan wawu ataupun dengan ya. Kemudian tak taknis, ya. Ada yang diganti dengan ta maftuhah dan lain sebagainya. Kemudian maktual mausul ada apa kata-kata yang dipisah dan juga disambung. Kemudian mafihi qiraatan artinya satu rasem tapi bisa dibaca dengan beberapa bacaan, dengan beberapa riwayat. Nah, kemudian di sini beliau melanjutkan ya, setelah mafihi qiraatani fakutiba ala ihdahuma. Artinya tadi satu rasam untuk beberapa kiroat ataupun untuk dua kiroat di sini gitu ya. Sebagai di sini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kemudian di qiraat Ibnu Katsir, qiraatnya Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Ya'qub itu bacanya latakhidta. Kemudian ada yang diidghamkan latakhidta bitakhfifi wa kasril kha. Jadi nggak perlu capek-capek al-imam ataupun ya Sayyidina Utsman untuk membuat banyak mushaf gitu ya. Tapi cukup satu rasem tapi bisa untuk beberapa riwayat, beberapa qiraat seperti itu. Kemudian fah tadhirin minal lahni bihidharin matinin. Jadi hati-hati, waspada gitu ya. Waspada lah dari lahan, dari kesalahan bihidharin matin dengan kewaspadaan yang kuat gitu ya. Wala ihtidhari illa bidirayatil wa'iyati birasmi. Kemudian tidak ada kewaspadaan, yang tidak ada kewaspadaan tentang lahan illa bidirayatil wa'iyah birrasmi, kecuali kalau kita punya pengetahuan, pemahaman yang jelas gitu ya. Dengan apa? Dengan ilmu rasam tadi. Wa tamyizu baina zaidi wal mahdhufi. Kemudian membedakan, kita bisa membedakan antara yang zaid tambahan dan juga yang mahdzuf yang dihapus. Wal mausul wal maqtu, yang disambung dan juga yang dipisah. Wa ghairuha, dan juga yang lain-lainnya. Ma'a jam'i mawadhi'iha. Kemudian kita kumpulkan tempat-tempatnya. Artinya posisinya di mana aja kita kumpulkan gitu. Hatta 'indama taqra'u 'an dhahri qalbin aw nadhara minal mushafi la taqa'u fil lahni.
Sampai ketika nanti kita membaca Al-Quran, entah itu dengan hafalan ataupun melihat mushaf, maka la taqa'u fil lahan. Maka kamu tidak akan jatuh kepada kesalahan tadi. Fala yanzabitul lafzu illa bidirayati birrasmi wadhabti. Maka tidak sempurna lafaznya ataupun pengucapannya illa bidirayah, kecuali kalau misalnya tadi kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan tentang ilmu rasam dan juga ilmu dhabtul mushaf. Wa qad ihtammat kutub tajwidi biqa'idatil mawsuli wal maqtu'. Kemudian kalau misalnya kita lihat kitab-kitab tajwid ya, itu juga apa? Ihtammat, mereka sangat memperhatikan ya. Kitab-kitab tajwid itu sangat memperhatikan dengan apa? Biqa'idatai, dengan dua kaidah, mausul wal maqtu' dan juga ibdal ya. Artinya kata-kata yang disambung dan juga dipisah dan juga ibdal tadi gitu ya. Khasatan bi ibdal ta al marbutah ta'an maftuhah wa hasaratil mawadhi'ul muta'alliqatu fihi. Ya, khususnya tadi berhubungan dengan tak maftuhah dengan tak marbutah. Ya. Ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang dia itu terkadang ditulis dengan tak marbutah dan terkadang ditulis dengan tak maftuhah, seperti jannah, kemudian rahmah, kemudian la'nah dan sebagainya. Ada yang terus pakai tak marbutah, ada yang terus pakai tak perahu ya, tak maftuhah namanya. Wa hasaratil mawadhi'ul muta'alliqatu fihi. Kemudian apa? Wa hasarat gitu, membatasi, menentukan tempat-tempat yang berhubungan dengannya. Wa qad nazamaha katsirun minal ulama, dan ini juga telah banyak dibuat nazamnya oleh para ulama ya. Ulama-ulama terdahulu khususnya gitu ya. Kama fa'ala al-Imam Ibnu Jazari fi dzalil muqaddimati fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam matan beliau apa? Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Al-ma'rufah bil Jazariyah, yang dikenal dengan apa? Matan Jazariyah. Wa kadzalika fasalah al-'allamatu Utsman Murad fi Sasabil Syafi. Kemudian kalau misalnya kita ingin yang lebih detail gitu ya, maka kita bisa melihatnya di matan Sasabil Syafi karya Syekh Utsman Sulaiman Murad Ali Agha rahimahullahu taala. Gitu. Kemudian nah, wa syara Imam Ibnu Jazari, kemudian imam kami Ibnu Jazari mengisyaratkan rahimahullahu taala fi manzumatihi, dalam nazamnya, ila wujubi ta'allumi rasmi qabla syuru'i fi tilawatil Qur'anil Karim. Ya. Tentang apa? Wajibnya mempelajari rasam sebelum mulai untuk membaca Al-Qur'an. Ma'a ta'allumi ilmi makharijil hurufi wa ilmi al-waqf wal ibtida'. Begitu juga dengan mempelajari apa? Ilmu makharij dan juga waqaf dan ibtida. Di mana beliau mengatakan apa? Idz wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lam. Sebelum kita atau sebelum memulai membaca Al-Qur'an, maka yang harus dipahami adalah pembahasan tentang makharijul huruf ya. Kemudian juga sifatul huruf. Untuk apa? Lial fidhu bi afsahil lughati. Supaya kita bisa mengucapkannya dengan pengucapan yang fasih, dengan sefasih-fasihnya pengucapan. Muharrir tajwid wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Kemudian juga tentang ilmu tajwid dan juga waqaf ibtida ya, mawaqif wa man ladzi rusima, ataupun rusima fil masahifi. Dan apa yang ditulis di dalam mushaf yang kita kenal dengan rasmul mushaf. Berarti ini juga sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari bahwasanya kita juga harus mempelajari ilmu rasmul mushaf dan juga dhabtul mushaf tadi gitu ya. Min kulli maqtu'in, ini juga masih masuk kepada rasmul mushaf. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Kemudian tak ya, tak taknis yang tidak ditulis dengan ha, dengan tak marbutah maksudnya. Artinya yang ditulis dengan tak maftuhah. Ini bentar. Nah, Kamu ini jalan juga belum? Kamu nasi goreng nggak? Emang nggak lapar? Nanti di sana kalau nggak.
Oke. Kemudian di sini beliau melanjutkan wa tazdadu ahamiyatu ilmi marsumi khattil mushaf syarif liman arada an yartaqi fi ilmi al-qiraah. Dan urgensi daripada mempelajari ilmu rasmul mushaf ya, marsumil khatil mushaf itu apa? Semakin bertambah urgensinya liman arada an yartaqi fi ilmi al-qiraah. Nah, untuk orang-orang yang ingin lebih ya, orang-orang yang ingin naik lagi ya, naik levelnya fi ilmi al-qiraah, apa? Kepada ilmu qiraat. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar ilmu qiraat, maka rasm itu semakin penting. Karena nanti ada beberapa qiraat yang berhubungan dengan rasm, yaitu mazhabnya Imam Hamzah gitu, dan juga Imam Hisham ya. Wakaf pada Hamzah. Nanti ada mazhab rasm gitu. Itu kalau kita nggak paham rasm, ya berarti kita nanti akan kebingungan gitu. Makanya apa namanya, urgensi daripada mempelajari ilmu rasmul mushaf semakin penting untuk orang-orang yang ingin belajar qiraat. Fayakhudhu aktsaru min riwayatin fayakhudhu aktsaru ya fayakhudhu aktsaru min riwayatil Qur'anil Karim. Ya. Ketika dia mengambil banyak ya, lebih banyak lagi riwayat-riwayat Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, wa bi khassati fi ma yatarattabu alaihi imalah. Ya, khususnya apa? Dia juga nanti yang berhubungan dengan imalah ya. Imam Kisai, kemudian juga Imam Hamzah, itu nanti akan berhubungan dengan Rasul Mushaf. Au fi waqfi Hamzah wa Hisham 'ala al-Hamz ya wa ghairi dzalik. Ataupun tadi berhubungan dengan wakafnya Imam Hamzah dan juga Imam Hisham pada Hamzah ya wa ghairi dzalik, dan juga yang lain-lain. Jadi semakin penting lagi kalau kita belajar ilmu qiraat. Nah, kemudian di sini beliau memberikan contoh kalau misalnya kita tidak paham tentang rasm ini, maka ada beberapa kesalahan yang akan terjadi. Wa yantiju an adami dirayati birrasmi mayal, akan menghasilkan berikut ini. Itsbatu ma hudhifa rasman. Itsbatu ma hudhifa rasman. Jadi dia membaca yang harusnya apa, dihapus secara rasmnya. Wal mahdhufu fi rasmi imma li'illatin min jazmin aw bina aw mahdhufin biduni illah. Jadi mahdhuf ataupun huruf-huruf yang dihapus, antara alif, waw, ya yang dihapus ya, dalam rasm itu imma li'illah, baik itu karena ada alasannya. Apa alasannya? Min jazmin. Artinya dia i'rabnya apa? Jazm. Nah, kalau jazm kan berarti dia apa? Wa alamatu jazmihi hadfu harful illah. Dihilangkan gitu hurufnya. Ya, huruf illahnya dihilangkan. Au bina ataupun bina mabni. Au mahdhufin biduni illatin. Ataupun dia dihilangkan tanpa ada illahnya, tanpa ada alasannya. Nah, makanya para ulama mereka berijtihad ya untuk mahdzuf yang tidak ada alasannya ini, artinya tidak berhubungan dengan nahwu ya. Maka para ulama mereka berijtihad, kenapa kok bisa di sini dihapus gitu. Kenapa kok bisa di sini dihapus wawunya, alifnya dan segala macamnya, seperti itu. Amma mahdzuf li'illati min jazmin. Adapun apa contoh ya hilangnya huruf tersebut karena tadi jazm ya, karena dia i'rabnya itu sukun, majzum. Apa contohnya? Taqafu min qaulihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu di sini dia jazm. Lamnya lam apa? Kalau misalnya jazm, lam apa namanya? Lam nahi apa nafi? Lam nahi kan gitu ya. Wala taqfu, jangan, ma laysa laka bihi ilm. Iya, lam nahi. Fal aslu taqfuna. Aslinya itu dia ada wawunya, taqfu. Fal wawu mahdhufatun fil rasmi wal waqfil wal wasli. Maka apa? Wawunya itu mahdhufah, dihilangkan, mahdhufah fil rasmi dalam rasm, fil waqfi wal wasli, baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Wala taqf kalau waqaf. Namun kalau wasal pun juga seperti itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, itu apa? Ilahnya karena apa? Karena i'rabnya dia majzum. Ya, karena dia i'rabnya majzum. Setelah la apa? La nahiyah. La taqra, la tashrab. Wa nahwu, ataupun contohnya apa lagi? Walam yu'ta sa'atan minal ma. Walam, ada yu'ta, ada lamnya kan? Dia juga apa? Jazim gitu ya. Yang menjazmkan fi'il mudhari. Walam yu'ta. Ya.
Fayu'ta fi'il mudhari' mabniun lima lam yusamma fa'iluhu majzum bilam, kan? Yu'ta di sini dia fi'il mudhari' ya mabni lima lam yusamma fa'iluhu, artinya majhul gitu. Fa'iluhu jadi fa'ilnya itu majhul, tidak diketahui, ya pasif, majzumun bilam. Dia jazm ya majzum karena apa? Karena lam. Maka dia wa alamat jazmnya apa? Dihilangkan ya-nya. Yuk, ya. Yuk taya gitu. Yuk ti gitu. Mau dihilangkan ini, dihilangkan ya-nya kemudian dia dimajhulkan. Seperti itu. Kemudian yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa yu'ti harusnya wa yu'ti gitu. Tapi apa tadi? Fa yu'ti mudhari' ma'tuf ala matti'akum ya. Yumatti'akum. Jadi di sini yu'tinya dia fi'il mudhari' ya ma'tuf kepada apa? Matti'akum. Yumatti'akum sukun. Maka juga dia majzum juga. Wa huwa majzumun mithluhu. Li'annahu jawabut talab. Karena kenapa dia majzum? Karena dia jawab talab ya. Yumatti'akum ya. Wa yu'ti. Jadi dia jawab daripada talab uslub talab. Kemudian selanjutnya istaghfiru wa alamat jazmihi hadfu harful illah, ya kan? Dia alamatul jazmnya apa? Hadfu harful illah. Kemudian selanjutnya wa ammal mahdhuf fir rasmi lil bina. Sekarang kita masuk kepada kenapa dia dihapus? Karena bina, mabni. Nahwu ud'u min qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Fal aslu ud'u. Jadi aslinya itu apa? Ada wawunya, ud'u gitu. Fal wawu mahdzufatun fil rasmi wal waqfi wal wasli. Maka di sini wawunya dia dihilangkan baik ya dari segi rasmnya baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Kemudian fanasma'u man yuthbitul wawu. Jadi kami mendengar ada orang-orang yang membaca dengan wawu ud'u gitu. Ud'u ila khata, salah gitu ya. Harusnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian falyantabih ikhwanil qurra limithli hadza. Enggak lagi. Fanasma'u ya. Khasatan 'inda al-ikhtibari min asy-syaikhi lit-talibi fil waqfi 'alaiha. Khususnya ketika apa ikhtibar, ketika ujian. Nah, jadi ini hubungannya dengan apa? Dengan wakaf ikhtibari. Artinya kita wakaf karena diperintahkan oleh guru ya, tujuannya untuk ikhtibar, untuk ujian. Untuk menguji apakah kemampuan ataupun pemahaman seorang murid tersebut sudah benar atau belum ya, gitu. Minasyaikhi dari seorang syekh lit-talib untuk muridnya fil waqfi 'alaiha ya, untuk wakaf di situ. Falyantabih ikhwanil qurra limithli hadza. Maka hati-hatilah, ya, perhatikan wahai saudaraku para pembaca Al-Qur'an untuk contoh-contoh seperti ini. Faziyadatul wawi al-mahdzufati rasman lahnun jali. Jadi menambah wawu yang mahdzufah yang dihapus secara rasmnya, maka dia masuk kepada lahn jali. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan huruf. Ya. Kemarin kalau kita flashback ya, bentuk daripada lahn jali itu kalau kita menambah huruf. Nah, berarti kalau misalnya kita menambah huruf yang dihapus harusnya, nah, berarti dia apa? Masuknya lahan jali. Ya. Wa qad yukhilul bil makna. Terkadang juga apa? Dia merubah makna. Kan kalau waqaf lagi. Kalau misalnya lahan jali itu kan gak harus merubah makna. Yang penting dia berhubungan dengan bangunan kata, dengan huruf, dengan harokat. Maka itu masuknya ke lahan jali. Gitu. Baik itu yang merubah makna ataupun tidak. Faqauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, fal amru lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ud'u benar gitu. Artinya apa? Itu adalah fi'il amr untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khitabu lahu. Khitabnya itu dikhususkan untuk beliau, ditunjukkan untuk beliau. Wa ziyadatul waw ya tawahhama anna al khitaba lil jam'. Kalau kita baca ud'u berarti nanti orang mengira bahwasanya apa? Di situ khitabnya untuk jamak, untuk banyak orang.
Karena ada wawunya kan gitu. Ud'u gitu. Seperti itu. Nah, kemudian wa ammal mahdhuf biduni illah wa innama ijtiza bil harakati qablaha. Jadi adapun dia apa yang mahdzuf tapi enggak ada alasannya, apa wa innama ijtiza bi harakati qablaha, yang dicukupkan dengan harokat huruf sebelumnya gitu. Apa contohnya? Nah, fa hudhifal waw li ghairi jazmin aw bina. Di sini ya ada beberapa kata-kata dalam Al-Qur'an yang dia itu dihilangkan wawunya tapi bukan alasannya karena i'rab, karena nahwu bukan gitu. Alasannya bukan karena jazm ataupun bukan karena bina. Yujadu fi arba'i kalimatin bi khamsati mawadhi'. Itu ada di empat kata di 5 tempat kata beliau. Salah satu minha af'al, 3 di antaranya itu fi'il dan 1 di antaranya itu isim. Apa saja yang fi'il itu? Sama yad'u, kemudian yamhu, kemudian sanad'u, ya. Wasmun wahid dan juga isim tadi yang wasalihu. Jadi 4 kata ini dia yang dihapus wawunya tapi bukan karena alasan i'rab, bukan karena alasan jazm ataupun bina gitu ya. Nah, maka di sini para ulama mereka beristihad. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok bisa di sini dia wawunya dihapus? Padahal harusnya dibacanya yad'u yamhu wa yamhu Allah misalnya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Yad'u da'i ila syai'in nukur wa yamhu Allahul batil. Harusnya ada wawunya gitu. Tapi di sini dia wawunya dihapus. Maka para ulama mereka apa beristihad, dan di antara kaidah dalam taujih rasm gitu ya. Kalau misalnya mahdzuf ataupun hadzuf gitu ya. Hadzuf itu biasanya lidilalati ala sur'ah. Artinya apa? Ketika ada huruf-huruf yang dihapus di antara illah ataupun alasan ataupun taujih, kenapa dia dihapus? Lidilalati ala sur'ah. Untuk menunjukkan bahwasanya dia itu cepat. Entah itu cepat untuk dilakukan ataupun ya cepat dalam segi fiilnya ataupun fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini contohnya kan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Artinya di sini manusia itu mereka langsung cepat gitu. Mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yad'u da'i ila syai'in nukul juga sama. Nah, kemudian wa yamhullahul batil. Artinya di sini fa'ilnya gitu ya. Allah dengan cepat ya. Allah dengan mudahnya, dengan cepatnya itu menghapus keburukan, menghapus kebatilan gitu. Kemudian sana ada uzzabaniyah segala macam seperti itu. Itu di antara apa? Di antara illah ataupun taujih tadi ya. Walaupun tidak selalu gitu. Artinya dilalat ala surah nggak selalu kayak gitu. Tapi dia bisa jadi punya punya illah ataupun alasan yang lain. Kemudian al-kalimatur rabi'ah ya, ketika tadi kan apa? Wasalihu. Salih ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wasalihul mu'minin al qaul bi annahu jama' mudzakkar salim. Ya, dengan anggapan bahwasanya dia itu apa? Jama' mudzakkar salim. Wasalihu ya, wasalihu gitu, al mu'minin. Ya, harusnya gitu kan. Cuma dia dihapus wawunya. Jadi ada 4 fi'il ya. Ada 3 fi'il dan juga 1 isim. Yad'u, yamhu sama sanad'u. Yad'u da'i ila syai'in nukur wa yamhu Allahul batil sanad'u zabaniyah wa salihul mu'minin. Nah, itu apa? Itu contoh-contoh hadzaf yang alasannya bukan karena jazm ataupun bina tadi itu ya. Wa hukmul wawil mahzufa biduni illatin bina au jazm. Nah, kan? Dan hukum wawu juga tadi yang dihapus ya. Biduni illah, tanpa adanya illah, baik itu dia bina ataupun jazm, annaha tuhdafu qira'atan fi kulli zaliknya. Jadi itu dia dihapus gitu ya. Secara bacaan dihapus. Dia nggak dibaca sanad'u enggak, tapi sanad'u zabaniyah wa yamhullahul batil seperti itu. Wa dzalika tab'an li hadzfiha fi rasm. Kan? Jadi baik itu fi halatil waqfi awil wasli. Jadi baik ketika waqaf maupun ketika wasal sanada misalnya.
ataupun wayam gitu. Kalau waqaf, kalau wasal sama juga wayamhullahul batil sanad'u zabaniyah wasalihul mu'minin. Baik ketika waqaf maupun ketika wasal dibuang. Wadzalika taba'an bihadzfiha fil rasm. Karena mengikuti apa? Mengikuti rasmnya yang dihapus. Kemudian wahadzful ya, nah, dihilangkan ya-nya min wakhshawni fi qoulihi ta'ala fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum di surah Al-Maidah ya. Kemudian fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Di sini kalau kita perhatikan ada juga ya nanti di surah Al-Baqarah di mana dia itu ada ya-nya ya. Nah, ada orang-orang yang membaca dia itu ketika wakaf wakhshawni gitu ya. Dia apa? Di sini dihilangkan ya. Dihilangkan apa namanya? Ya-nya gitu ya. Nah, faqad yusbitul qari. Nah, tadi kan dia terkadang membaca seorang qari membaca iya khaltan ma'a maudhi'il baqarah karena bercampur dengan yang ada di surah Al-Baqarah. Wa huwa fi qoulihi ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Nah, tadi kan gitu ya. Jadi kalau di Al-Baqarah dia ada ya-nya. Fala takhshawhum wakhshawni. Kalau wakaf pun juga seperti itu. Fala takhshawhum wakhshawni. Tapi kalau di surah tadi di surah Al-Maidah dan juga di surah Al-Maidah juga gitu ya. Dia enggak ada gitu. Ya-nya dihilangkan. Ya. Ya-nya dibaca. Fala takhshawhum wakhshawnil yawma akmaltu lakum dinakum. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Ya, ketika wakaf juga sama wakhshawun. Fala takhshawhum wakhshawun. Tapi kalau di surah Al-Baqarah dia ada iya-nya. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. فليمعن القارئ فليمعن القارئ النظر في المصحف حال مراجعته للقرآن. Maka hendaklah bagi seorang qari pembaca Al-Qur'an dia melihat betul-betul ya, dalam mushafnya hala murajaatihi al-Qur'an ketika dia murajaah Al-Qur'an, ketika dia murajaah bacaan hafalan Al-Qur'an. Wa yuqayyidu hadhihi al-mawadhi' fi mushafil khas. Kemudian dia menuliskan ya, kembali tempat-tempat ini di mushaf khususnya. Artinya dia punya mushaf khusus, kemudian dia menuliskan tempat-tempat yang mirip gitu. Tadi kan kalau Al-Baqarah ada ya-nya, kalau di Al-Maidah nggak ada ya-nya. Bisyarati fi turril safhati la hatta la yalhana fayasbutu fi mawdi'il ma'idah aw yahzifu fi mawdi'al baqarah kama sami'tu miraran min aktsari min talib hadallahu al-jami'a ila as-shawab. Ya, supaya apa? Ya, supaya tidak jatuh kepada kesalahan. Fayuthbitu fi mawdi'il ma'idah. Dia membaca dengan dia di dua tempat di surah Al-Maidah ataupun dia menghapus yang ada di surah Al-Baqarah tadi kan. Menghapus ya-nya yang ada di surah Al-Baqarah. Nah, itu salah gitu ya. Kama sami'tu miraran sebagaimana yang sudah sering aku dengarkan kata beliau berkali-kali ya, banyak sekali min talibi dari seorang 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 murid. Hadallahu jami'a ila shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua orang kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kemudian wa hadzful alif rasman wa lafdhan waqa'a fi kalimah ayyuha. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan, kata ayyuha dalam Al-Qur'an itu ada yang ditulis dengan alif ayyuha gitu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhalladzina amanu. Hampir semua ayyuha dalam Al-Qur'an itu ada alifnya. Cuma ya, di surah An-Nur dan di surah Az-Zukhruf di antaranya Ar-Rahman juga. Di sini dia kalau kita perhatikan di mushafnya tulisnya kayak gini. Ya. Ayyuhal mu'minun. Ya. Kemudian ayyuhas saqalan, ayyuhas sahir. Gak ada alifnya. Ya. Maka ketika wakaf dia dibacanya ayyuh gitu. Ya ayyuh kalau misalnya wakafnya wakaf ikhtibari. Coba wakaf kata ayyuha di surah An-Nur misalnya. Maka berarti ayyuh. Adapun di surah-surah yang lain ayyuha ada alif. Nah,
Di sini dia apa? Dia alifnya dihapus ya. Hadful alif rasman ya, secara rasam, walafdhan dan juga pengucapan. Jadi dia nggak dihapus cuma secara rasamnya aja, tapi secara rasam tulisan dan juga secara apa? Pengucapan. Ayyuhal mu'minun, ayyuhas sahir gitu. Kemudian apa? Ayyuhas saqalan. Itu ada 3 tempat ya. Yang pertama, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qalu ya ayyuhas sahiru da'u lana rabbak. Kemudian sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Di situ dia alifnya dihapus. Wa hadzal hadfu wa ghairuhu min khasa'isir rasmil Utsmani al-mu'jiz. Nah, maka penghapusan di situ ya dan yang lainnya itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasmul Utsmani al-Mu'jiz yang mempunyai mukjizat, mempunyai ijaz tadi. Nah, kemudian di sini para ulama tadi kan mereka apa? Mereka itu berijtihad. Ya. Walaupun di sini dikatakan zakara tafsiran lahu ghaira wahidin min ahli ilmi kabnil banna al-Maraqishi wa ghairuhu gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan tafsirnya oleh nggak cuma satu orang gitu, dari para ahli ilmi seperti Ibnu Banna al-Maraqishi dan yang lain-lain. Lakin aghlabut ta'lil la yastanidu ila dalil. Tapi kebanyakan ya, mereka itu memberikan hujah gitu atau memberikan alasan gitu kenapa dihapus di situ karena apa la yastanidu ila dalil, mereka nggak bersandar kepada dalil, artinya apa nggak ada dalilnya gitu, nggak ada dalil yang jelas bahwasanya di situ dia kenapa dihapus. Wa inna ma huwa nataju tafakkuri wa istilsari wa tuli nazarin fi ahrufi kalamillah ta'ala ya. Akan tetapi itu hanya apa hasil daripada tafakkur, berpikir ya. Wasti besar kemudian juga tadi kan apa namanya meneliti, menelaah, mengkaji wa tulin nazari fi ahrufi kalamillah ta'ala. Kemudian lamanya dia melihat memperhatikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalau di sini untuk ayyuha di sini kenapa dia dihilangkan alifnya? Mungkin dia masuk kepada tadi apa? Ma fihi qiraatan. Artinya satu rasam tapi bisa dibaca dengan 2 qiraat ataupun dengan beberapa riwayat, beberapa bacaan. Karena di sini ada beberapa qiraat yang bacanya itu apa? Ayyuhu itu pakai dhammah, termasuk Imam Ibnu apa? Di antaranya Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir ketika bacanya itu apa? Watubu ilallahi jami'an ayyuhul mu'minuna la'allakum tuflihun. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك سنفرغ لكم أيها الثقلان. Kalau misalnya dia ada alifnya, maka nanti qiraah Ibnu Amir nggak masuk. Bacaan Imam Ibnu Amir yang pakai dhammah itu nggak masuk. Ayyuha maka dihilangkan ayyuhu karena tadi ada qiraat yang bacanya ayyuhu pakai dhammah. Ayyuhus saqalan, ayyuhus sahir. Kemudian ayyuhul mu'minun. Kemudian di sini juga di antara ilahnya ataupun hujahnya gitu ya. Karena di sini itu tidak menggambarkan apa? Tidak memberikan maksud aslinya gitu ya. Artinya ketika di sini sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Nah, as-saqalan di sini maksudnya bukan sesuatu yang jelas kan gitu. Saqalan itu artinya berat kan. Nah, di sini as-saqalan itu artinya apa? Jin dan juga manusia. Nah, jadi dia yang dipanggil itu bukan dalam bentuk ataupun jenis aslinya gitu. Jadi ya di sini pakainya apa? Berat gitu. Karena kan manusia itu kalau misalnya kita katakan berat itu masih nggak cocok gitu ya. Artinya masih banyak sifat ya yang bisa digambarkan untuk manusia. Misalnya dia bergerak ataupun bernafas misalnya gitu ya, berjalan misalnya. Tapi kalau berat, berat itu kan lebih identik ke mana? Ke apa? Ke barang gitu ya, ke batu misalnya, ke gunung misalnya. Tapi di sini as-saqalan di sini artinya apa? Jin dan juga manusia. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya wa tuhzafu alif ma al-istifhamiyah idza dakhala 'alaiha harfun min hurufil jar. Nah, ini kaidah gitu ya. Kalau misalnya ada ma istifhamiyah, ma untuk bertanya,
bertanya, kemudian dia dimasuki huruf jar, maka alifnya dihapus. Itu kaidah. Apa contohnya? Amma yatasaalun. Harusnya dia ada alifnya. Amma yatasaalun gitu. Cuma karena di sini dia ma istifhamiyah dimasuki oleh harful jar yaitu an, ya, an ma gitu. Maka dihilangkan alifnya. Alif dimanya dihilangkan. Jadi amma yatasaalun seperti itu. Kemudian selanjutnya wabima, nah, sama juga. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aslinya apa? Aslinya bima, ya. Maknya ma istifhamiyah, kemudian dimasuki, ya, oleh ba harful jar, maka dihilangkan alifnya. Kemudian fabima tubasyirun, sama juga. Kemudian fima juga sama. Ya, qalu fima kuntum fima anta min zikraha. Kemudian, nah di sini apa? Nah, kemudian mimma juga sama gitu ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, fal aslu an sama ma, bima, fi ma, min ma. Jadi aslinya itu ada apa? Aslinya itu ada alifnya. An kemudian ma, bi kemudian ma, fi kemudian ma, min kemudian ma. Fanasma'u man yuthbitul alif al mahdhufa. Maka kita mendengar katanya ada orang-orang yang membaca alifnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq misalnya. Enggak gitu. Harusnya alifnya dihilangkan baik secara rasm ataupun secara pengucapan. Mimma khuliq. Min al-hufadhi fi ba'di makatib at-tahfidhi fayaqra'una jama'at hakadha amma yatasaalun. Bahkan apa? Dari para penghafal Al-Qur'an di beberapa makatib, ya, beberapa tempat-tempat menghafal Al-Qur'an, fayaqra'un, kemudian mereka membaca jama'at hakadha. Jadi mereka bareng-bareng bacanya apa? Amma yatasa, salah. Harusnya amma yatasaalun. Seperti itu. Falyanzuril insanu mimma, salah juga. Harusnya mimma khuliqa. Wa ala hadzal lahnu yuthabbitu at-talibu hifdhah. Maka dengan kesalahan seperti ini itu bisa apa? Yuthabbit, menguatkan hafalan si talib tadi. Kalau misalnya dia memperhatikan, maka dia bisa menguatkan hafalannya. Wa yuraddiduhu miraran wa tikraran indama yukabbiru, ya, yakburu bihi. Kemudian apa? Dia mengulang-ulangnya berkali-kali, ya. Yuraddid, kemudian tikrar juga sama, ya, mengulang indama yakburu bihi, ketika dia apa? Ketika dia besar gitu. Fayartad an tusawwi balahu fayashukku dzalika alaihi. Nah, jadi kalau misalnya dia semakin besar, dia semakin dewasa, tapi dia tetap seperti itu, nah, maka apa? Fayashukku dzalika alaihi, maka itu akan memberatkan, ya. Wa ba nutqahu an yan'adila min awali marrah, dan dia nggak mau kalau misalnya ketika dia dikoreksi misalnya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dari kecil itu udah salah dan itu nggak diperbaiki, nah itu maka biasanya ketika besar pun juga akan salah, karena itu udah tertanam dalam dalam pikirannya, dalam hafalannya. Makanya sejak kecil itu harus diperbaiki bacaan, entah itu bacaan, pengucapan. Dari kecil itu udah mulai dilatih bacaan yang benar, jangan dikasih bacaan yang salah, karena ketika dia terbiasa dari kecil dengan bacaan yang salah, maka nanti ketika besar pun juga akan susah membaikinya, gitu. Kemudian wazambu fi raqabatil muallim muhmil, kan, maka nanti apa, dosanya itu ditanggung oleh muallimnya al muhmil, yang lalai, gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang seorang guru, ya, guru Al-Qur'an, ajarkan kepada yang anak-anaknya, anak-anak murid-murid kita, khususnya yang masih kecil, itu bacaan yang benar. Jangan diajarkan bacaan yang salah. Ataupun kalau misalnya dia salah, langsung perbaiki. Jangan, masih kecil nggak apa-apa, gitu. Wajar anak kecil misalnya. Jangan seperti itu. Tapi jangan juga terlalu tersyadid, terlalu berlebihan, gitu ya. Jangan sampai benar-benar enggak gitu. Yang penting mereka itu tahu suaranya. Suara suara huruf tebal seperti apa,
Surah huruf tipis seperti apa gitu. Seperti itu. Al-mutasaddiru lit-ta'limi wa huwa laysa ahlan lahu. Di mana dia itu apa mutasaddir. Dia apa namanya? Tampil di depan depan umum, depan publik, kemudian dia mengajarkan wa huwa laysa ahlan lahu. Padahal kenyataannya dia itu enggak bukan ahlinya gitu, belum waktunya. Ya, itu tadi banyak orang-orang yang ya tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa untuk menjadi seorang pengajar Al-Qur'an, kemudian akhirnya dia karena ilmunya juga masih apa belum cukup gitu ya, tapi dia tergesa-gesa seperti itu nanti kejadian. Hasil seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah. Fatanabbah ra'akallah lil mahdhufi fi rasmil mushaf. Maka hati-hati, semoga Allah menjagamu lil mahdhufi fi rasmil mushaf. Apa? Dalam huruf-huruf yang dihapus di rasm al-mushaf. Fala tusbithu, ya. Jangan kalian baca. Jangan kalian baca. Li'alla tazida fit tilawati ma laysa fiha. Supaya apa? Supaya nanti tidak bertambah dalam bacaanmu, dalam tilawahmu ma laysa miha, yang seharusnya tidak ada. Jadi yang enggak ada jangan tambah-tambah, ya. Fattabi' mushafak bi rasmihi wa dhabtihi. Maka ikutilah mushafmu, ya, dengan rasm dan juga dhabtnya. Wastami' lil lafzi min syaikhika biharfihi wa waqfihi wa bad'ihi. Kemudian juga dengarkan lafaz tersebut dari gurumu, ya, dengan huruf-hurufnya, kemudian waqafnya, kemudian juga ketika memulainya, hatta taslama min lahn. Supaya apa? Supaya kamu selamat dari lahan. Wa tarfa'u an nafsika al-haraj wal ism. Sehingga nanti apa? Akan menghilangkan dalam dirimu al-haraj, ya, dan juga apa? Keraguan dan juga dosa. Kemudian hazu ma sabata rasman, masih juga ya. Jadi dia menghapus apa? Oh enggak, kebalikannya berarti ini. Ini dia menghapus apa yang harusnya ada, kebalikan tadi. Kalau tadi dia membaca apa yang seharusnya dihapus, sekarang dia apa? Menghapus apa yang seharusnya dibaca. Hadfu ma sabata rasman. Ka hadfil alifil itsnain. Seperti menghapus alif yang menunjukkan dua orang, musanna gitu ya. Nah, fi qoulihi ta'ala qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga di surah Thaha gitu ya. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Jadi dia ada alif tasniyahnya. Alif itu dibaca qala. Jangan dibaca qala rabbana zalamna. Qala rabbana innana nakhaf. Bukan. Karena kalau misalnya kita baca, kalau kita hilangkan alif tasniyahnya, maka jadinya dia kolanya untuk satu orang, dia. Harusnya dia sini kolanya dua orang, kola. Wa hadzal halfu syai'un fi tilawati thullab. Dan penghapusan di situ, ya, penghapusan alif di situ itu syai', sangat-sangat sering terjadi. Sering terjadi dalam bacaan seorang thalib. Khasatan inda man yahfazuna al-Qur'ana bidayatan. Khususnya untuk orang-orang yang baru mulai menghafal Al-Qur'an. Wa qad la ya'bahu asy-syaikh bi hadzal lahan al-jalil mukhil lil mabna wal ma'na wa la yantabiha. Nah, kemudian juga karena dia muridnya baru menghafal Quran dan apa? Dan syekhnya pun juga dia apa namanya? Menyepelekan gitu. Dia nggak peduli dengan bacaan muridnya gitu. Dia nggak peduli dengan kesalahan muridnya. Ya, lihat lahan untuk kesalahan tersebut al-jali yang tadi lahan jali, al-mukhillu bil mabna yang merusak bangunan, wal makna dan juga maknanya, wala yantabih dan dia tidak memperhatikan itu. Imma li sur'ati tilawati talib hala 'ardihi li wajibihi aw li syaghalihi 'inda bishaghil anhu bishaghilin min kalamin aw ghairihi. Imma karena bacaan muridnya itu cepat banget, ya. Dia bacanya cepat jadi syairnya juga susah koreksinya. Makanya ketika kita ingin bacaan kita betul-betul dikoreksi oleh guru kita, berarti kita bacanya jangan cepat-cepat. Bacanya pelan-pelan. Ataupun apa? Ataupun lin syaghalihi anhu bi syaghilin min kalamin aw ghairihi. Ataupun syairnya sibuk sendiri. Entah itu ngobrol sama orang lain, entah itu ngobrol di telepon.
Akhirnya dia nggak sempat untuk mengoreksi bacaan muridnya. Nah, kemudian apa? Wahazul alif isnain, menghapus alif isnain di mana? Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Kanata tahta abdain. Ada alifnya. Jangan dibaca kanata tahta. Kemudian as-samawati wal arda kanata ratqan. Kanata ratqan fafataqnahuma. Kemudian selanjutnya nah wa hasul ya al akhirah min kalimati aduh. Nah, menghapus ya yang di akhir ya dalam kata yustahi, yastahi ataupun yuhyi gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan dalam rasemnya itu dia itu ya-nya dibuang. Ya-nya itu dibuang. Artinya ya keduanya. Ya keduanya itu dia dihilangkan. Dia diganti apa? Dia diganti dengan ya kebalik gitu ya. Ya kebalik ini kan. Ya kebalik. Nah, contohnya apa? Innallaha la yastahi ay yadriba masala. Ya, wa min kalimati yuhyi wa uhyi. Nah, sama juga. Wa idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Di sini, nah, mulahadhatun muhimmatun. Ada poin penting. Fi lafzi yuhyi min qawlihi yuhyillahul mauta misalnya. Wa misluhu dan juga contoh-contoh yang lainnya. Lam tasbut al-ya rasman wa waslan. Jadi apa? Ya-nya itu ya lam tasbut ya jadi dia nggak dibaca. Ya-nya itu ya nggak ada ya-nya itu baik secara rasamnya ataupun juga wawaslan ketika wasal ya kan yuhyillahul mauta karena dia di sini apa iltiqau sakinain bertemu dua dua sukun maka iya-nya dibuang gitu ya. Sukun pertamanya dibuang. Wa ikhtalafa fi itsbatiha lafdhan indal waqfi 'alaiha. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ketika apa? Ketika dia waqaf ya. Fi itsbatiha lafdhan indal waqfi. Fal aslu bi ya'aini yuhyi falam tudha' al-ya' ma'qusah li hadza. Nah, ini. Jadi asalnya itu dia bia'ain dengan dua iya gitu ya. Yuhyi gitu. Ada ya-nya dua kan? Ya, ya. Nah, falam tudha'ul ya'a al-ma'qusah hadhihi dan belum diletakkan ya yang kembali tadi. Yang ini kan nih. Jadi memang dulu ya ketika Al-Qur'an dituliskan pertama kali gitu, ya itu belum ada gitu ya. Belum ada ya kebalik seperti ini. Kenapa? Nah, li'anna ya dhabatun la rasm. Ya. Jadi dia itu apa? Iya-nya itu dhabat bukan rasm. Jadi dia di sini masuknya kepada apa? Bagian dhabatul mushaf, bukan rasmul mushaf. Makanya kenapa dulu itu nggak diletakkan gitu. Jadi yang meletakkan ya kebalik di sini itu adalah ulama dhabat, bukan ulama rasm. Nah, kenapa dia ya-nya itu dihapus ya, secara rasm? Karena dalam kaidah ataupun dalam kebiasaan orang Arab, ya, dalam kebiasaan orang Arab mereka itu tidak biasa, mereka itu nggak suka kalau misalnya dalam penulisan entah itu surat, entah itu apapun itulah gitu ya, ada dua huruf yang sama dua ya yang sama, dua alif yang sama, kemudian dua waw yang sama berdampingan, maka mereka hanya mencukupkan dengan satunya saja, gitu. Dengan satu waw ataupun satu iya ataupun satu satu alif, gitu. Seperti itu. Nah, maka akhirnya dia itu apa? Iya-nya juga nggak ada secara rasamnya, secara penulisannya. Nah, wal aslu fi dhabatil wasl lal waqf. Asalnya dhabat itu fil wasli. Artinya dalam ketika wasal gitu ya. Lalu waqaf, bukan ketika ketika waqaf. Di annal asla fil qiraatil wasl. Karena katanya asli daripada bacaan itu apa? Ketika wasal gitu. Jadi kalau misalnya dhabat itu dia mabniun ala apa? Mabniun alal wasl gitu. Mabniun alal wasl.
Artinya apa? Artinya ya dia itu dhabtul mushaf itu dia dibangun atas dasar ketika wasal. Makanya kenapa kalau kita perhatikan ketika idgham gitu ya. Ketika idgham nun sukun bertemu dengan huruf idgham gitu ya. Di situ dia di nun sukunnya itu enggak ada tanda sukun. Nah, kenapa enggak ada tanda sukun? Karena tadi karena dia sudah ketika ketika diwasal dia idgham. Ya, ketika diwasal dia diidghamkan dengan huruf selanjutnya, maka sukunnya enggak ada. Tapi ketika nun sukun ataupun tanwin ya, nun sukun bertemu dengan huruf izhar, dia di nunnya itu ada tanda sukunnya. Kenapa? Karena ketika dia diwasal tetap ada gitu ya. Jelas gitu sukunnya. Yan hauna wahum yan hauna seperti itu. Nah, kemudian waqtilaful ulama'i fi haliha waqfan fi misli hadza yarji'u ila qaulaini. Maka perbedaan ulama ya, tentang wakafnya seperti apa, maka itu kembali kepada dua pendapat. Pendapat pertama, al-hadf waqfan. Jadi pendapat pertama ini katanya ketika wakaf harus dihapus. Yuhi, yuhi, ya. Yuhi, uhi. Gitu. Ketika wakaf apa? Ketika wakaf iya-nya dihapus. Ittiba'an lil wasli war rasm. Karena mengikuti wasal dan juga rasmnya. Fayuqafu biya'in wahidah. Maka atau fayuqafu biya'in wahidatin. Maka dia wakaf dengan satu ya aja, yuhi. Gitu. Bukan yuhi, tapi yuhi. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, al-isbatu waqfan. Dia ketika wakaf dibaca ya-nya yuhyi, yastahi, ittiba'an lil asli. Karena mengikuti asalnya, aslinya. Fataruddul kalima ila asliha. Maka kita kembalikan kata kepada aslinya. Aslinya apa? Aslinya dua ya, yuhyi, yastahi, gitu. Wa yuqafu bi isbatil ya'in. Maka wakafnya dengan membaca dua ya, yastahi, yuhyi, uhyi, gitu. Nah, di sini beliau memberikan rojihnya apa? Warrojih, pendapat yang paling kuat, al-waqfu bi isbatil ya mahdhufah. Wakafnya itu apa? Dengan membaca ya yang mahdhufah, yang dihapus. Ya. Jadi kalau misalnya ketika wakaf maka dibaca yastahi, yuhyi, uhyi gitu. Fayantiqu bihima, maka kita mengucapkan dengan dua iya tadi. Fabidzalika qara'na ala masyayikhina jazahumullahu anna khairul jaza. Nah, begitu juga kata beliau, itu yang kami baca kepada guru-guru kami, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang yang lebih baik, yang baik. Wa hadza madhhabu Syekhul Muhaqqiqin Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Ini juga mazhab yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Di mana ya, baik itu ketemu dengan sukun ataupun baik itu ketemu dengan harokat gitu ya. Dia kata yuhyi kan, yuhyi wa yumit. Nah, itu dia yuhyinya ketemu sama harokat kan gitu. Tapi kalau misalnya yuhyil mauta, yuhyil arda, nah, maka apa? Maka dia yuhyinya bertemu sama sama sukun. Nah, baik ketemu sama sukun ataupun ketemu sama harokat, ketika wakaf maka dia dibaca dua iya. Yuhyi, yastahi, uhyi. Wahada madhabu Syekhul Muhaqqiqin Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Kemudian summa innana la nadri ayyul ya'aini qad hudhifat min rasmi al-awwal. Nah, karena kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu apa? Ya dari dua ya tadi, ya mana yang dihapus? Ya. Ya. Qad hudhifat min rasmi al-awwal. Jadi ya mana yang dihapus di dalam rasm yang pertama kali, artinya yang pertama kali ditulis oleh para sahabat gitu. Apakah ya pertama ataupun yang kedua? Ya. Hal al-ula awis tsaniyah. Apakah ya yang pertama ataupun yang kedua? Fal ahwatu wal aula ya, wal aula, maka yang lebih aman gitu, yang lebih aman dan juga lebih utama isbatuhuma ma'an indal waqfi. Maka yang lebih utama, yang lebih aman itu apa? Membaca keduanya ketika waqaf. Yuhyi, yastahi, uhyi gitu.
Wa aslu kalimah yuhyi bi'ainil ula maksurah, ya kan? Dan asal daripada yuhyi itu dia dengan dua iya. Yang pertama maksurah yuhyi, gitu ya. Wasaniya sakinah. Yang kedua ya mad yuhyi ala wazni yuf'il, yuf'il yuhyi. Falia maksurah hiya ainul kalimah. Maka di sini ya maksurahnya kalau kita lihat wazan fi'ilnya dia menjadi ainul, ya. Dia menjadi ainul kalimah. Yuf'il yuhyi, kan. Wal ya sakinah hiya lamul kalimah. Adapun ya sukunnya, ya keduanya itu dia wazannya menjadi lam kalimah, lam fi'il, gitu ya. Wa hadzfuha, dan menghapusnya kata beliau, wa hadzfuha 'indal waqfi naqsun fil kalimati lil hadzfi lamihha. Nah, maka ketika kita menghapusnya ketika waqaf itu akan mengurangi apa? Mengurangi lamul fi'ilnya. Gitu. Ya kan? Ini kan yuf'il. Kalau kita hilangkan ya keduanya, maka kita menghilangkan lam fi'ilnya tadi. Itu. Kemudian qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, qaulu a'immatil qiraah innal waqfa 'ala ittiba'i sasmi yakunu bi'tibaril awakhiri min hadfin wa isbatin. Bahwasanya perkataan ulama-ulama qiraah, ya, bahwasanya waqaf ala ittiba'ir rasmi, mengikuti rasamnya, yakunu bi'tibaril awakhiri min hadfin wa isbatin. Maka itu ya bi'tibar sesuai dengan akhir, ya, akhir-akhir katanya itu, ya, akhir kalimatnya, min hazfin baik itu ya, dari hazaf ataupun isbat, wa ghairihi. Innama ya'nuna bidzalika al-hazf al-muhaqqaq la muqaddar mimma huzifa takhfifan lijtima'il mislaini aw nahwa dzalik wa kadza al-waqfu 'ala an-nahwi yuhyi wa yastahyi bil ya. Nah, jadi tadi apa? Ya'nuna bidzalika al-hazf al-muhaqqaq yang sudah ditentukan, hazaf yang sudah ditentukan, lal muqaddar enggak dikira-kira tadi, mimma hudzifa tahqiqan, dengan apa yang telah dihapus ya takhfifan nih, karena meringankan gitu. Jadi kenapa ya-nya dihilangkan? Takhfifan. Lijtima'il mislain, kan, karena bertemunya dua huruf yang sama. Au nahwa dzalik, ataupun yang lain. Seperti waqaf di kata yuhyi yastahi bil ya. Kemudian nah, ini juga disampaikan oleh Dr. Aiman Rusdi. Oh enggak, bukan. Ini apa? Waqala syekhuna wa syekhu syuyukhina Dr. Aiman bin Ahmad Said. Ini bukan Dr. Aiman Rusdi, ya, tapi Dr. Aiman yang lain. Muqri al-qiraat al-ashr bil Masjidin Nabawi Syarif. Beliau seorang muqri qiraat ashr di Masjid Nabawi. Al-waqfu ala yuhyi fi qouli ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun wa nadha'iruhu fil Qur'anil Karim yakunu biya'in. Tadi kan pokoknya yuhyi, yastahi, uhyi, ketika waqaf maka dia dengan dua iya. Yuhyi, yastahi, uhyi. Walaysa karasmiha biya'in wahidah. Bukan seperti rasmnya yaitu dengan satu iya. Di annal hazfa huna muqaddar takhfifan. Karena penghapusan di sini gitu ya, hazaf di sini itu muqaddar, ya, kira-kira takhfifan untuk meringankan. Lijtima'il mislaini ba'dahuma sakin. Ya, karena bertemu dua huruf yang sama, kemudian setelahnya itu apa? Sukun. Wa huma ya al-ula maksurah ba'daha ya sakinah. Yang pertama sukun, ya kedua mad, ya sukun. Ba'daha harfun sakin. Kemudian setelahnya itu apa? Huruf sukun. Wa huwa lam fi lafzil jalalah, yaitu lam di lafaz Allah. Wa hudhifadil ya saniyah sakinah waslan. Maka ia keduanya dihapus ketika wasal, ya kan? Yuhyil mauta misalnya. Yuhyillah misalnya kan. Kemudian man anil tiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun, karena tiqa'i sakinain. Wa idza waqafna ala yuhyi waqafna bi ya'in. Maka kalau kita waqaf di yuhyi, kita waqaf dengan dua ya. Wa hadzal ladzi waqaftu bihi ala Syekh al-'Allamah al-Muqri al-Mu'ammir Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad rahimahullah taala.
Nah, ini juga yang aku bacakan ya, yang aku dapatkan dari guruku, yaitu apa? Al-Alamatul Muqri Al-Muammir Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad, insyaallah. Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad rahimahullah taala, beliau adalah salah satu muqri kabir ya fi zamanihi, pada zamannya. Ayyam qiraati alaihi khatma kamilah. Di waktu aku menyetorkan hafalanku khatma kamilah ya, dengan hafalan yang lengkap gitu dari awal Quran sampai akhir Quran. Nah, nah, kemudian wasa'altuhu su'alan wadihan mubasyaran yaum qiraati alaihi. Kemudian aku juga menanyakan kepada beliau dengan pertanyaan yang jelas, kemudian juga langsung gitu ya, di hari ketika aku menyetorkan hafalanku. Hal aqifu 'alaiha biya'in wahidah karasmiha aw biya'ain fa ajabani qif 'alaiha biya'ain. Kemudian beliau bertanya, apakah aku wakafnya dengan satu ya ataupun dengan dua ya? Ya, kata beliau. Dengan satu ya sesuai dengan rasulnya ataupun dengan dua ya, dengan dua ya. Kemudian beliau menjawab, qif 'alaiha biya'ain. Berhentilah dengan dua ya. Jadi intinya di sini pendapat yang paling utama, pendapat yang paling kuat ya, maka dia berhentinya bukan dengan satu ya seperti rasamnya, tapi dengan dua ya. Yuhyi, yastahi, uhyi. Kemudian al-isbatul fil wasli lilladzi la yusbitu illa fil waqfi. Kemudian apa? Membaca ya ketika wasal untuk yang seharusnya dia tidak dibaca kecuali ketika wakaf ya. Kal alif al waqi' fi ba'di ru'usil ayat. Seperti alif yang terjadi yang ada di beberapa akhir surah akhir ayat. Yang pertama apa? Az-zununa kan di sini. Wa tazunnuna billahi az-zununa. Kemudian ar-rasula, kemudian as-sabila, qawarira di tempat yang pertama. Amma tsani fa mahdzuf waslan wa waqfan. Adapun qawarira yang kedua, ya di situ dia dihilangkan baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Yang kita kenal dengan apa? Dengan alif dengan alifatus saba, gitu. Alifatus saba. 7 kata dalam Al-Qur'an yang diakhiri dengan alif dan di situ dia ada sifat mustatil. Nah, maka di situ dia alifnya hanya dibaca ketika waqaf aja. Adapun ketika wasal maka alifnya tidak dibaca. Ya. Wa tazunnuna billahi dzununa ulaik. Kemudian as-sabila qawarira seperti itu. Dia hanya dibaca ketika waqaf. Kemudian wal alif mubdalah min nun taukidil khafifah. Alif yang hasil daripada pergantian gitu ya. Nun taukid yang khafifah yang ringan. Fi maudi'ain di 2 tempat, yaitu apa? Wala yakuna minas saghirin lanasfa'an bin nasiyah. Jadi di sini dia alifnya itu apa? Alifnya itu dia dibaca ya. Kalau waqaf wala yakuna dan nasfa. Tapi kalau misalnya wasal dia menjadi tanwin wala yakuna nasfa'an, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian alif yang ada pada lafaz ana, saya, dhamir mutakallim fi jami'il Quran, di semua Al-Quran, in ana illa nadhirum mubin, ana pendek gitu ya. Kecuali nanti kalau kita baca pakai qiraah Nafi' gitu ya. Kalau kita baca pakai riwayat Warash ataupun Qalun, di situ alifnya dibaca ya. Alifnya ada apa? Ada kaidahnya. Dia dibaca alifnya ya. Tapi kalau kita baca dengan riwayat Hafaz, maka alifnya nggak dibaca. Ana illa, anallah. Wal alif al waqi'ah fil lafzi lakinna. Kemudian alif yang ada pada lafaz lakinna. Lakinna huwallah dalam surah Al-Kahfi. Lakinna huwallahu rabbi. Di sini kalau kata Syekh Kahila, aslinya itu dia lakin kemudian ana. Lakin kemudian ana. Kenapa di sini dia disambungkan ya? Lakinna jadinya. Karena di sini takutnya kalau misalnya dipisah lakin kemudian ana, takutnya kalau orang awam dia baca lakin misalnya.
dia berhenti di apa? Di lakin gitu ya. Kemudian dia mulai ana huwallahu rabbi, maka dia seakan-akan mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Dan dia nggak sadar kan gitu. Lakin ana huwallahu rabbi. Makanya di sini apa? Makanya di sini alifnya digabung gitu. Lakinna jadi kalau kita wakaf kan juga lakin ya lakinna huwallahu rabbi gitu. Lakin kemudian ana. Kemudian fakulu hazil alifat sabita fi halatil waqfi faqat. Nah, jadi semua alif yang tadi di sana itu dia hanya dibaca ketika waqaf saja. Wa minal lahni an yusbita ha al-qari'u halal wasli. Dan merupakan kesalahan kalau misalnya seorang qari membaca alifnya ketika wasal juga gitu ya. Lakinna huwallah. Wala yaf'alu dzalika illa al-faqir fil ilmi birrasmi wad maka tidak mungkin ya dia melakukan hal seperti itu kecuali al-faqir katanya. Dia yang tidak punya pemahaman dalam ilmu rasam dan juga ilmu dhabt. Fasifrul baydawi alladhi tarahu ala al-alif fi kalimat sabiqah yadullu ala hukmihi wa yusamma bisifr al-mustatil wa sanufassilu hadhihi al-istilahat al-alamat insyaallah fi kalam an ala min dirayati bid-dhabt. Jadi apa namanya? Sifar ya, sifar baydawi yang putih itu, yang kamu lihat itu, yang ini, ya, yang ada di alif itu dia menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya, di mana disebut sebagai sifar mustatil yang akan kita jelaskan lebih detail nanti di pembahasan ada dirayati bil dhabt. Ya, dia masuknya kepada pembahasan dhabt. Jadi bukan rasan. Jadi kalau tanda-tanda imala, taklil, kemudian mad, wajib, majais, kemudian fathah, dhammah, kasrah, ya sifar mustatil itu masuknya ke ilmu taubat bukan ilmu asal. Wa hunaka alif sabitah fil rasmi mahdhufatun fil wasli. Ada juga ya tadi ya alif yang dia itu sabitah fil rasm ya, ada dari segi penulisannya tapi dihilangkan ketika wasal. Walakin yajuzu fihal wajhan waqfan ya. Artinya dia apa? Dia boleh dibaca dengan dua cara ketika wakaf. Baik itu dibaca alifnya ataupun dihilangkan. Yaitu di satu tempat yaitu di surah apa? Di surah Al-Insan ya. Salasila ketika wakaf boleh dibaca salasila ataupun salasil gitu. Inna a'tadna lil kafirina salasil ataupun salasila. Tapi kalau misalnya wasal salasila wa aghlala wa sa'ira. Wajhu isbatiha fil waqfi tabi'un lisbatiha fil rasmi. Ya. Kenapa dia dibaca ya ketika wakaf? Ya, karena dia tadi apa? Karena secara rasminya ada gitu ya. Karena dia secara rasminya ada. Wa muwafaqatul liqiraati man yunawwinuha. Nah, maka ini juga sesuai dengan bacaan yang membaca dengan tanwin. Salah silau wa aghlalau gitu. Nanti ada qiraah yang membaca dia pakai tanwin, salah silau. Bukan salah sila tapi salah silau wa aghlalau wa sa'ir. Li'annahu idza waqafa 'alaiha waqafa bil isbat. Karena apa? Karena kalau yang baca pakai tanwin salah silau gitu ketika wasal, maka ketika waqaf dia berhentinya pakai alif salah sila. Gitu. Jadi dia boleh dibaca salah sil ataupun salah sila. Wa amma wajhul hadf fa'ala khilafil qa'idah. Jadi kan adapun kenapa dia dibaca pakai salasil, pakai hazaf, fa'ala khilafil qa'idah. Maka dia bertolak belakang dengan kaidah. Wa mura'atul wasli dan menjaga ketika wasal. Li'annaha idza wasalat hudhifat. Karena ketika wasal dia dihapus, dihilangkan. Nah, kemudian wal wajhul ashhar al muqaddam min hadzainil wajhaini fil waqfi al isbat. Di wajhul yang paling masyhur, yang paling didahulukan untuk dua wajah tadi gitu ya, salasil ataupun salasila, itu apa? Al isbat, salasila yang lebih diutamakan. Kemudian isbat zaid rasman al mahdzuf lafzan. Membaca huruf-huruf tambahan ketika dalam segi rasulnya al mahdzuf lafzan
Tapi secara pengucapannya dia dihapus. Kal alif sabita fil rasm wal mahdhufa fil waqfi wal wasli wa dzalika fil lafzain. Nah, mungkin ini kita bahas besok ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita cukupkan pertemuan kita untuk malam hari ini, insyaallah. Kita lanjut di pertemuan besok. Amin soal? Insyaallah bisa dipahami ya pembahasan lesson. Karena ini mudah insyaallah. Assalamualaikum, soal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di apa namanya yang ayuha, apakah kata ayuhu itu cara baca ayuhu digunakan dalam bahasa Arab sebelum Al-Quran turun sebelumnya dulu? Eh, Untuk yang pasti ayuh. kalau iya, yang pasti kalau misalnya itu berhubungan dengan kiroat gitu ya, pasti itu juga berhubungan dengan bahasa Arab gitu ya. Karena bagaimanapun juga di antara alasan kenapa adanya kiroat itu ya untuk memudahkan orang-orang Arab. Ya, itu merupakan mungkin bagian juga logat dari mereka gitu ya. Ya, logat orang-orang Arab ataupun kabilah Arab ketika Sekarang itu. Mas, kalau sekarang apakah masih ada Ustaz digunakan bahasa Arab yang ayuhu itu di daerah tertentu? Kurang tahu saja kalau itu. Nanti mungkin coba ini di riset lagi dicari ini. Baik, syukran Ustaz, jazakallah. Ya. Oh iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim. Alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.